Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabatku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia. Saya adalah Kapten Infantri Tatang Taryono, merupakan guru besar dari perguruan Al-Batin Al-Wali Indonesia yang merupakan ilmu laduni warisan Sunan Kalijaga yang sananya langsung dari Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian perlu saya sampaikan tingkatan ilmu laduni, ya. Petunjuk dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga laduni bela diri sampai tingkatan 114 tingkatan sesuai dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Untuk sekarang kami menurunkan kepada murid-murid baru sampai tingkatan 99. Adapun tingkatan 1 sampai ke tingkat 87 itu tingkatan bela diri apa yang kita ucapkan jadi sesuai dengan kegunaan ucapan, mau ditunjuk, mau ditiup, mau ditenjrak, dentakan kaki dan sebagainya. Itu tingkatan 1 sampai 87. Itu bela diri. Kemudian sedangkan tingkatan 88 adalah tingkatan gabungan. Yang disebut tingkat gabungan itu tingkatan 1 sampai tingkatan 87 bisa digabungkan oleh tingkatan 88. Salah satu contoh, ketika orang nyerang kepada kita ucapkan rapat naikkan kaku seperti batu. Kemudian kita sembuhkan, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Maka orang yang dolim itu akan sembuh. Dia sudah tidak ada nafsu lagi. Nah setelah itu karena kita niat sudah tingkatan gabungan, langsung diucap lagi lemas atau pingsan, maka dia lemas ataupun pingsan walaupun dia tidak ada emosi. Kemudian sedangkan tingkatan yang ke-89 adalah tingkatan pengobatan, dan doanya pun langsung beliau yang ngasih dalam Al-Quran. 2 surat dalam Al-Quran ada yang orang yang sudah full bela dirinya langsung masuk tingkatan pengobatan, sehingga saya jajakan tingkat pengobatan dengan saya jajakan amalan-amalannya. Itu amalan itu bukan hanya untuk karena Allah, untuk membantu sesama yang sakit, yang orang yang medis maupun non medis. Insya Allah atas izin Allah bisa ada kesembuhan. Kemudian tingkatan 90 sampai 99 adalah tingkatan khusus. Yang pertama adalah tingkatan 90 Nurkala Cakra, kemudian Cakra Pancawarna, Nurkala Cakra Kumarageni, Cahaya Lebur Sakti, dan seterusnya. Sedangkan tingkatan Nurkala Cakra adalah tingkatan pengobatan santet, hipnotis, guna-guna. Misalkan ada orang tersebut kena santet, maka atas izin Allah kita minta dengan tingkatan 90 Nurkala Cakra dan dipegang bismillah syahadat takbir Allahu Akbar, dengan bismillah syahadat takbir kemudian sholawat 3 kali, ya Allah minta tingkatan 90 pengobatannya Nurkala Cakra kun fayakun. Maka atas izin Allah santet tersebut kembali kepada orang yang bikinnya, tetapi itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Kemudian ada tingkatan namanya pengobatan tingkatan 93, yaitu Cahaya Lebur Sakti. Nah, Cahaya Lebur Sakti itu adalah tingkatan untuk membunuh jin kafir. Apabila dalam seseorang itu diguna-guna atau ada dalam dirinya terganggu sihir apapun gangguan jin kafir, maka cukup dipegang bismillah syahadat takbir 3 kali, sholawat 3 kali, ya Allah minta tingkatan pengobatan tingkatan 93 Cahaya Lebur Sakti. Maka atas izin Allah jin kafir itu akan terbakar hangus, lebur semuanya. Itu semuanya atas izin Allah, dan jin pun bisa dibunuh. Ternyata jin kafir itu masih kuat. Karena apa? Jin kafir itu ada tingkatan-tingkatan ilmunya. Ketika ilmunya itu tinggi, makanya dari itu ada tingkatan 96, yaitu tingkatan akhir dari pengobatan, yaitu tingkatan 96 Sungai Raje atau Sultanul Bahri. Nah, Sungai Raje itu untuk membunuh jin kafir. Jangankan jin kafirnya, ya, untuk membunuh raja jinnya langsung. Jangankan jin kafirnya, raja jinnya langsung dibunuh, bisa dileburkan dengan tingkatan Sungai Raje. Itulah tingkatan akhir dari pengobatan ilmu Al-Batin Al-Wali Indonesia. Kalau sudah tingkatan 96, berarti itu adalah raja jin. Biasanya dia yang nyantet para ulama, para kiai yang sering mengaji, khatam Quran hampir 3 hari sekali dan seterusnya. Masih ada yang kena begitu, karena sihir itu ada yang tingkatan rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kalau ada seorang ulama, seorang para kiai masih kena dengan seperti gangguan sihir, maka dan saya yakini bahwa jinnya itu lebih tinggi lagi ilmunya, makanya diobati dengan tingkatan 96, yaitu Sungai Raje. Insya Allah atas izin Allah sembuh, dan raja jinnya pun hancur lebur. Mungkin demikian. Ya, sedangkan tingkatan 99 itu yaitu lipat bumi dan Asmaul Husna. Itu lipat bumi itu apabila kita berjalan jauh untuk jarak jauh untuk syiar,
atas izin Allah dipercepat. Jadi bumi itu didekatkan, dilipatkan, dan Asmaul Husna. Mungkin ada di videonya ya, silakan disimak. Itu semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya pun disampaikan sama saya, dan petunjuk beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Tata cara dan nama tingkatan itu beliau yang menyampaikan. Saya tidak tahu apa-apa kecuali atas penyampaian beliau. Saya mengajarkan kepada anggota TNI, anggota Polri, semua yang ada, yang pada dasarnya itu mengajak orang ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Kemudian saya ijazakan kepada TNI yang akan berangkat ke Papua, pada saat untuk perkuatan, dia untuk membela diri, membela negeri, dan NKRI harga mati. Apapun yang ada di lapangan, dan suatu saat akan berhadapan dengan hal semacam itu. Di medan tugas, TNI harus dibekali dengan ilmu Allah. Ya, kalau kita hanya menggunakan fisik saja, fisik itu ada batasnya, tetapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Sehingga kemarin yang akan berangkat ke Papua, saya bekali izin Allah ilmu itu pada dasarnya agar mereka menjadi mempunyai akhlak yang baik. Asalnya dia sering bermaksiat dan sebagainya, maka dengan memegang amanah ilmu laduni ini atas izin Allah, dan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Saya berpesan kepada keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia, jagalah ilmu ini dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena ilmu ini adalah ilmu laduni adalah merupakan bonus saja dari Allah. Jadi ilmu laduni ini hanya untuk merubah akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik lagi. Bukan untuk kesaktian, bukan untuk apa, tapi kalau kita sudah menjadi akhlak yang baik, maka Allah akan berikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, tapi semua saya sampaikan itu adalah kebenaran adanya, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu mungkin dari kebodohan saya. Saya mohon maaf sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu penyampaian dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.